Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Sukacita karena sikap hidup yang benar. Filipi pasal 4 ayat 10-13 berkata, Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara, sukacita adalah sikap yang sangat penting untuk kita miliki. Sukacita adalah buah roh yang Tuhan ingin untuk kita hasilkan di dalam kehidupan ini. Sukacita itu sangat penting karena akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau ada orang yang tiap hari wajahnya muram, mukanya seram, pasti masa depannya pun suram. Tetapi kalau orang bersukacita, maka dia bisa enjoy life, menikmati kehidupan ini. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sukacita itu memberikan kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sehingga tantangan sebesar apapun kalau kita ini optimis, penuh dengan sukacita, maka kita bisa mengatasinya. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sukacita sejati itu tidak ditentukan oleh keadaan luar. Kalau semua situasi baik-baik, kalau dompet saya tebal, banyak duitnya, maka saya bersukacita. Tetapi sukacita sejati itu tergantung dari sikap hati. Sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 4 Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Nah, waktu dia bicara ini, dia ada dalam penjara di kota Roma sebagai seorang tahanan yang nasibnya tidak jelas. Tetapi anehnya justru dia bisa menghiburkan orang yang ada di luar penjara. Karena sukacita sejati berasal dari dalam, dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita perlu belajar sikap hati semacam apakah yang kita perlu miliki agar kita bisa bersukacita bahkan berkemenangan di tengah segala tantangan. Yang pertama, sikap yang harus kita miliki adalah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu membuat sukacita yang sejati. Di dalam ayat 11 tadi Paulus berkata, aku telah belajar untuk mencukupkan diri baik pada waktu kekurangan maupun pada waktu kelimpahan. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa salah satu sumber ketidakbahagiaan terbesar dalam kehidupan ini adalah perasaan tidak cukup, rasa kurang. Tidak bisa berkata enough is enough, cukup adalah cukup. Kalau misalnya ada seorang yang gajinya 3 juta, dia akan berpikir, Tuhan kalau saya punya gaji lebih besar tentu saya akan lebih bahagia. Tuhan memberkati gajinya naik 5 juta. Apakah dia sudah bahagia? Dia akan ganti doanya. Tuhan kalau bisa 10 juta. Tuhan berkati dia dengan 10 juta. Tetapi dia akan ganti lagi doanya. Tuhan 10 juta lumayan, tapi 50 juta atau 100 juta akan lebih besar dari 10 juta. Saudara, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya keinginan untuk maju. Tetapi perasaan tidak cukup, perasaan selalu kurang, itu membuat hidup kita tidak mengalami kebahagiaan. Kalau ada orang yang bisa jalan kaki kemana-mana, dia akan doa, Tuhan kalau boleh saya naik sepeda. Tuhan kasih dia sepeda. Dia ganti lagi doanya, Tuhan saya minta dong motor. Masa dari dulu cuma GL genjot langsung. Kalau bisa sih dapat motor. Tuhan kasih motor yang bagus. Tetapi kemudian dia doa lagi. Tuhan kalau bisa sih ganti mobil supaya ada atapnya kalau hujan. Tuhan kasih mobil yang sederhana. Dia ganti lagi doanya. Tuhan kalau bisa sih mobil mewah. Saudara, seringkali perasaan tidak cukup itu menyebabkan kita mengalami kehilangan sukacita. Seperti seorang anak yang
masih kecil, nangis di depan pintu gerbang sekolah. Seorang bapak yang mau jemput anaknya sendiri melihat dan tanya, "Kenapa nak? Kok kamu nangis?" "Tadi saya dikasih uang 10.000 oleh mama, tapi rupanya waktu saya main-main uangnya jatuh, hilang. Saya nggak punya uang untuk jajan." Bapak ini kasihan, dia bilang, "Udah jangan nangis deh ini. Bapak kasih ya uang 10.000. Oh, anak itu senang sekali, dia terima. Tapi semenit kemudian dia nangis lagi. Loh, bapak itu tanya, "Kenapa nangis lagi? Kan sudah dikasih uang 10.000. "Iya Pak, tapi saya pikir-pikir kalau uang saya tadi tidak hilang, maka sekarang saya punya 20.000. Saudara bayangkan, ini anak yang masih kecil tapi serakahnya luar biasa menyebabkan dia tidak bahagia. Dan tahukah saudara, sikap serakah itu pertama akan menyebabkan gaya hidup konsumtif. Kita akan berlomba-lomba membeli sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu kita butuhkan. Karena kita tidak bisa mengekang diri kita. Yang kedua, sikap serakah ini akan menyebabkan kekhawatiran dalam hidup kita. Ya, jangan-jangan saya memang bisa makan hari ini, tapi besok apa bisa atau tidak. Lalu kita coba untuk menimbun karena kita tidak bisa berkata cukup. Alkitab mengajarkan ketika orang Israel ada di padang gurun, Tuhan memberi mana dari sorga. Dan Tuhan bilang, jatah sehari ambil untuk hari ini saja. Jangan berlebih-lebihan. Tapi ada orang khawatir, dia ambil jatah untuk 2-3 hari. Apa yang terjadi? Ketika dia simpan, busuk saudara. Karena memang setiap hari Tuhan ingin memberkati kita. Kalau kita mau bergantung kepada dia. Yang ketiga, orang yang serakah, yang tidak bisa berkata enough is enough, itu relasinya dengan Tuhan dan sesama menjadi tidak tulus. Karena setiap kali dia doa, setiap kali dia berhubungan dengan Tuhan, yang dia pikir benefitnya apa, untungnya apa. Loh, kalau kita itu beribadah untuk cari untung, ini bukan ibadah, ini bisnis saudara sekalian. Begitu juga ketika kita berhubungan dengan sesama. Kita mendekati seseorang bukan karena murni mengikat tali persahabatan, tapi kita berpikir, saya bisa jual produk apa kepada dia. Atau kalau itu atasan kita, saya deketin dia deh supaya dia murah hati dan gaji saya bisa naik, kalau bisa tiap bulan. Ini kan menunjukkan ketidakmurnian yang ada di dalam kehidupan ini. Karenanya sumber sukacita sejati didapatkan ketika sikap hati benar, mencukupkan diri di dalam segala hal. Nah, di dalam ayat 19 dari Efesus 4 tadi, firman Tuhan berkata demikian, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Dari ayat yang simple ini, ada 3 sikap hidup yang kita miliki supaya merasa cukup di dalam segala hal. Yang pertama, kita harus hidup berdasarkan kebutuhan. Allah berjanji mencukupkan semua keperluan kita atau kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Keperluan sama keinginan itu beda, saudara. Keinginan manusia itu tidak ada batasnya, padahal belum tentu yang kita butuhkan. Seorang bisa aja berdoa begini, "Tuhan kasih saya pesawat jet pribadi." Lalu malaikat ngomong sama dia dari langit, "Kamu masih tinggal di rumah kontrakan di gang sempit, minta pesawat jet pribadi. Parkirnya di mana, bro?" Saudara, karena itu kalau saudara berdoa minta berkat dari Tuhan, pastikan di dalam hati kita, itu adalah keperluan kita. Bukan sekedar keinginan, apalagi kemewahan. Nah, bagaimana mentertibkan hati kita yang keinginannya itu nggak ada habisnya? 1 Yohanes 3:20 berkata, Allah lebih besar dari hati kita. Hati kita ini saudara diisi dengan mobil, diisi dengan apartemen mewah, diisi dengan segala harta benda, selalu kurang. Tapi kalau Allah menguasai hati kita, kerinduan kita hanya Tuhan. Dan kalau kita diberkati, bagaimana aku bisa gunakan berkat ini untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kecukupan yang berasal dari sorga. Yang kedua, untuk memiliki hati yang berkecukupan, kita harus hidup dengan iman. Kalau Tuhan berjanji melalui firman-Nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kita harus mengimani hal itu. Percaya bahwa Bapa Surgawi akan menyediakan apa yang kita perlukan. Bukankah di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajari kita dengan kalimat ini, "Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dia tidak mengajarkan, berkatilah saya pada hari ini makanan saya yang sebanyak-banyaknya. Saudara, doa itu doa Bapa kami, bukan doa Bapa saya. Artinya apa? Ketika kita menikmati berkat, ada orang lain juga yang harus terberkati. Dalam berkat yang kita nikmati, ada bagian yang kita harus sisihkan bagi orang lain. Sehingga kita menikmati berkat itu secukupnya. Percayalah, berimanlah bahwa Tuhan akan siapkan yang terbaik dalam hidup saudara. Tepat pada waktunya. Ketika anak-anak kami masih kecil, kalau mereka sedang tidur di ranjang, saya suka melihat saudara. Dan saya merencanakan perkara-perkara yang baik bagi mereka. Mereka tidak sadar, mereka sedang tidur. Tapi saya memikirkan yang terbaik. Apalagi Bapa Surgawi. Dia pasti akan perhatikan hidup saudara. Percaya saja kepada Dia. Yang ketiga, supaya punya hati yang berkecukupan, kita harus hidup mengucap syukur. Kalau Tuhan janji bahwa Dia akan mencukupkan semua keperluan kita, respon kita apa? Bukan khawatir, bukan? Tetapi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah janji, Engkau akan menyediakan yang terbaik bagiku. Haleluya. Dan Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mesti gembira dulu, bersyukur dulu, bersukacita dulu, baru berkat datang. Bukannya begini, Tuhan berkati saya dulu dong, baru saya sukacita. Kalau diberkati baru sukacita, gak usah beriman juga bisa. Orang gak mengenal Tuhan juga bisa. Tapi bukankah keunikan kita sebagai anak Tuhan adalah walaupun berkat Tuhan belum kita terima, kita sudah bersukacita, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita yakin Bapa yang janji pasti akan menggenapi janjinya. Haleluya. Jadi sikap hidup pertama yang kita harus miliki supaya kita berkemenangan adalah mencukupkan diri dalam segala hal. Tetapi ada sikap hati kedua yang kita harus miliki yang dicatat Paulus di dalam ayat tadi. Ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang Kristen itu bukannya hidup tanpa masalah. Ada banyak kesulitan dan tantangan. Tetapi segala masalah itu bisa diatasi. Baik ketika aku kekurangan maupun ketika aku kelimpahan, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dia selalu memberikan kekuatan untuk aku menanggung semua beban yang ada. Saudara tahu Paulus ada di dalam penjara dan dia itu dijaga oleh pengawal-pengawal yang biasa juga mengawal istana Kaisar Roma. Karena Paulus dianggap penjahat kaliber kakap. Sampai kalau saudara lihat pada pasal 4 ini ayat 21 sampai 23, Paulus mengakhiri suratnya dengan menyampaikan salam. Salah satunya adalah salam dari mereka yang tinggal di istana Kaisar. Siapa itu? Para penjaga yang sekarang bertobat gara-gara pelayanan Paulus. Paulus itu kan diikat tangan kirinya dengan tangan kanan penjaga Roma pakai rantai. Sedangkan tangan kanan Paulus juga diikat dengan tangan kiri dari penjaganya. Dari kiri kanan itu dia diikat, di depan ada 2 orang penjaga lagi. Jadi satu shift 4 orang yang menjaga dia. Satu shift kira-kira 8 jam dan satu hari berarti 3 shift. Berarti 4 kali 3, 12 orang saudara. Setiap hari bergantian menjaga Paulus. Dan mereka bilang, jangan coba-coba lari, kamu tidak akan mungkin lari. Paulus bilang, saya tidak akan lari kemana-mana, saya senang di sini kok. Tapi ingat loh, kamu juga tidak mungkin bisa melarikan diri. Jadi setiap hari saya punya waktu minimal 8 jam untuk menginjili kamu masing-masing. Jadi saya akan tidur dulu ya 4 jam, nanti 4 jam lagi saya akan ngomong tentang Yesus. Dan kamu tidak bisa lari karena kamu juga terikat pada tangan saya. Makanya orang-orang yang biasa mengawal Kaisar yang sekarang menjadi penjaganya Paulus ini bertobat semua, saudara. Inilah yang Paulus katakan. Sekalipun secara manusia sulit aku dalam penjara, aku mengandalkan Tuhan dan aku punya sukacita. Karena justru itu merupakan kesempatan aku bicara tentang Yesus sampai orang-orang di istana raja bertobat. Bukankah luar biasa? Kalau hidup kita ini hanya mencari kenyamanan, maka kita tidak akan mengalami sukacita.
Tapi kalau fokus hidup kita memuliakan Kristus, asal Kristus bisa dimuliakan dalam segala keadaan, bahkan di penjara, kita akan temukan rahasia mengalami sukacita sejati. Bahkan di ayat 23, Paulus menyalami jemaat dengan berkata, kasih karunia Kristus menyertai kamu. Dia sadar yang menjadikan dia bisa kuat di dalam segala keadaan, bukan kehebatan dirinya, tetapi kasih karunia Kristus. Grace, anugerah, dia mengalami favor of God. Saya mau bilang, kita setiap hari perlu minta kasih karunia Kristus dicurahkan dalam hidup kita. Orang yang mengalami kasih karunia akan dapat dua hal ini. Yang pertama, dia akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, dia akan mengalami kemampuan Tuhan. Dia akan mengalami kebaikan Tuhan yang diterimanya, padahal dia tidak layak untuk menerimanya. Dan yang kedua, dia akan mengalami kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan, kuasa Tuhan yang membuat kita tabah, kuat, sabar, dan berkemenangan menghadapi segala sesuatu. Hasilnya ayat 20 berkata, Allah dipermuliakan dalam segala hal. Kalau kita di dalam kesulitan selalu mengandalkan Tuhan, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan, pasti ada berkat. Dan akhirnya kita bilang, benar ya, waktu lagi susah pun aku mengandalkan Tuhan. Ternyata mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupku. Saudaraku, kalau engkau ingin mengalami sukacita sejati, mencukupkan diri dalam segala hal. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Maka apapun tantangan yang saudara alami, sukacita tetap akan kita alami. Nah, perkara yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berkemenangan di dalam segala tantangan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Dan sikap hati yang benar itu adalah sikap hati memberi untuk kemuliaan Tuhan dan juga kesejahteraan sesama. Nah, inilah yang dicatat oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-14 sampai 19 dari Filipi 4 tadi. Dikatakan demikian, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Saudara, sikap hidup yang ketiga untuk kita berkemenangan dan bersukacita di dalam segala hal adalah memberi. Jemaat Filipi yang tinggal di provinsi Makedonia itu jemaat yang miskin. Tapi mereka suka memberi. Bahkan mereka beberapa kali memberikan persembahan, dan kali ini pun melalui Epafroditus yang diutus oleh jemaat Filipi. Dibawanyalah persembahan dan dipersembahkan untuk Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus. Ada orang berpikir bahwa orang kaya itu suka memberi. Keliru, saudara. Kadang-kadang orang semakin kaya semakin pelit, bukan suka memberi. Tuhan mau kita ini punya sikap hati yang limpah. Limpah itu bukan berarti punya mobil 5, punya rumah 10. Limpah itu artinya merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi kepada orang lain. Sebab pada waktu kita memberi, sukacita Tuhan akan mengalir. Bukankah Tuhan pernah berkata yang dicatat dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Sebab ketika kita memberi, kita meneladani apa yang dilakukan oleh Bapa Surgawi. Dia memberikan putranya yang terbaik buat kita. Dia memberikan berkat-berkat rohani dan jasmani dalam hidup kita. Dan kalau kita belajar memberi, kita menjadi anak-anak dari Bapa Surgawi. Nah, Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang generous, berkemurahan. Dan memberi itu harus tulus. Sebab persembahan yang tulus itulah yang menyukakan hati Tuhan. Nah, ada 4 manfaat memberi yang dicatat pada ayat tadi. Yang pertama, melalui pemberian ini kita mencukupkan kebutuhan pelayan Tuhan. Dan ketika seorang pelayan Tuhan seperti Paulus dicukupi, maka
dia akan lebih efektif melayani. Paulus dalam penjara pun dia bisa memberitakan Injil dan menulis surat-surat yang sampai hari ini dikanonkan di dalam Alkitab yang menjadi berkat. Bukan hanya pada jemaat masa itu, tapi pada kita yang hidup pada masa kini. Yang kedua, kalau kita memberi, kita akan hidup berbuahkan kebajikan. Yang keutamakan kata Paulus pada ayat tadi, bukan pemberiannya, tetapi buahnya. Apa maksudnya? Orang yang memberi itu buah roh, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, mengalir lebih limpah. Dan bukankah melalui pemberian, kita makin hari makin serupa seperti Tuhan Yesus, sang pemberi yang ajaib. Yang ketiga, melalui pemberian, itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Bukankah setelah Paulus bicara tentang jemaat Filipi yang memberi persembahan, dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Berarti kalau engkau memberi, pintu sorga akan dibuka dan berkat Allah pun dicurahkan dalam hidup saudara. Kalau engkau memberi untuk pekerjaan Tuhan, jangan pikir engkau akan miskin. Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada saudara. Dia akan limpahi engkau dengan berkat yang luar biasa. Dan yang keempat, melalui pemberian, kita akan berkenan kepada Tuhan. Karena ayat tadi berkata, kiranya persembahanmu berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi korban yang berkenan bagi dia. Paulus mengumpamakan persembahan dari jemaat ini seperti korban bakaran pada perjanjian lama, yaitu domba yang tidak ada cacat celanya. Dan ketika dipersembahkan dengan tulus, mendatangkan bau harum bagi Tuhan. Kiranya persembahan kita juga berbau harum karena diberikan dari hati yang tulus. Jangan seperti Ananias dan Safira yang menyebabkan ketika dia memberi persembahan, hatinya bengkok, ingin terkenal, cari nama. Akhirnya dia dikutuk mati karena itu persembahan yang berbau busuk. Tapi jadilah orang yang memberikan persembahan seperti Yusuf Barnabas dalam Kisah Rasul pasal 4. Memberikan uangnya, hasil penjualan tanah, diberikan kepada para rasul, dibagikan kepada orang-orang miskin pada gereja mula-mula. Nama Tuhan dipermuliakan, gereja berkembang, dan dia dipakai oleh Tuhan menjadi Rasul Barnabas yang menemani Paulus di dalam perjalanan pelayanan kemanapun mereka pergi. Bukankah hidup kita bisa menjadi berkat ketika kita juga belajar menabur di ladang Tuhan? Saudaraku, tantangan apapun yang engkau alami, izinkan sukacita sejati mengalir dalam hidup saudara. Dan sukacita itu ditentukan oleh 3 sikap hidup yang benar ini. Mencukupkan diri dalam segala keadaan, mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, dan memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.